Buat teman-teman yang belum order jaket dan kemeja Universitas Terbuka, bisa langsung masuk ke grup WhatsApp dan link grupnya ada di deskripsi. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Suntana di channel Sun Story. This is Story of My Life. Sesuai yang ada pada judul, jadi hari ini wow, kabar baik guys buat teman-teman. Alhamdulillah ya, yang kemarin sudah berdoa, yang kemarin sudah berkomentar, yang kemarin sudah ibaratnya berharap ada UAS susulan, dan akhirnya Universitas Terbuka yang baik hati ini, yang luar biasa memperhatikan mahasiswa sampai sedetail ini, akhirnya mengabulkan permintaan teman-teman untuk diadakannya UAS THE susulan untuk masa registrasi 2021.2. Wow, di postingan sebelumnya Suntana kan ibaratnya hanya berasumsi 1% akan diadakan UAS susulan, dan alhamdulillah sekarang si 1% ini beralih menjadi 100% gitu kan ya. Yuk, sok congrats buat teman-teman yang ibaratnya mendapatkan kesempatan terakhir. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Mudah-mudahan kesempatan ini ibaratnya bisa memotivasi teman-teman untuk nanti saat pelaksanaan UASnya itu tidak disia-siakan. Artinya teman-teman jangan lupa mengulas lagi mata kuliahnya gitu kan ya, pembelajarannya ibaratnya, dan disiapkan ataupun mempersiapkan diri untuk menghadapi soal-soal pada UAS THE susulan yang semester 2021.2 tersebut ya. Oke. Jadi intinya selamat, mudah-mudahan teman-teman mendapatkan nilai yang memuaskan. Oke. Nah, untuk informasi lengkapnya Suntana jelaskan sedikit. Jadi UAS susulannya ini akan dilaksanakan tanggal 21 Januari, 22 Januari, dan 23 Januari. Berdasarkan ketentuan, sepertinya teman-teman nanti akan dikasih 1 hari saja. Nah, Suntana tidak dapat informasi secara detailnya bagaimana kalau misal teman-teman itu ada mata kuliahnya itu lebih dari 1, apakah akan 1 hari itu. Tapi kalau misal berdasarkan semester sebelumnya biasanya demikian. Artinya kalau misal kemarin kita UASnya itu yang tidak mengerjakan ataupun gagal upload itu ada 2 mata kuliah, nah biasanya harus dilaksanakan dalam 1 hari tersebut, apakah tanggal 21, 22, ataupun 23. Tetapi untuk informasinya nanti teman-teman bisa langsung aja melihatnya, takutnya Suntana salah memberikan informasi. Tapi kalau misalnya berdasarkan yang kemarin-kemarin 1 hari itu untuk kita masing-masingnya. Jadi bukan berarti kita tanggal 21, tanggal 22 juga, tanggal 23 tidak, tapi nanti kita akan dipilih mungkin atau secara random ataupun UT sudah menentukan apakah kita termasuk pelaksanaan UASnya itu tanggal 21 Januari ataupun 22 Januari ataupun 23 Januari. Nah, itu masa pelaksanaan UAS THE-nya ya. Nah, untuk mengetahui kapan kita mengetahui jadwal pastinya apakah kita masuk ke tanggal 21, 22 atau 23, nanti teman-teman mulai tanggal 18 Januari sampai dengan 20 Januari. Jadi tanggal 18, tanggal 19, tanggal 20, teman-teman nanti silahkan masuk ke website THE-nya, the.ut.ac.id, login. Nanti dilihat daftar peserta ataupun teman-teman bisa mencetak kartu tanda peserta ujian untuk UAS THE susulan masa registrasi 2021.2 tersebut. Nah, jadi nanti mulai tanggal 18, lalu tanggal 19, tanggal 20, teman-teman silahkan masuk ke website THE-nya ya untuk melihat keikutsertaan kita. Jadi melihat nanti jadwalnya di KTPU-nya mulai cetaknya. Ingat, jangan dari sekarang teman-teman masuk ke THE, nggak bisa. Tapi baru bisa nanti tanggal 18, 19, 20. Nanti masuk ke THE-nya ya. Jangan lupa, jangan sekarang. Jadi jangan ada komentar di bawah, "Bang, kok saya barusan cek ke THE misalnya, kok belum ada ya?" Gitu, karena Suntana kan syuting ini tanggal berapa nih? 13 Januari. Nah, jadi nanti teman-teman baru bisa cek keikutsertaan ataupun cek KTPU UAS THE susulan itu tanggal 18, 19, dan 20. Lalu ingat, pelaksanaan UAS THE-nya tanggal 21, 22, 23 Januari 2022. Oke, mudah dimengerti ya. Nah, selanjutnya, siapa sih yang teridentifikasi ataupun yang diberi kesempatan untuk melaksanakan ujian THE susulan? Ada 2 kriteria khusus. Yang pertama itu teman-teman mahasiswa yang memang meregistrasikan mata kuliah semester 2021.2, dan kemarin saat pelaksanaan UASnya itu yang pertama teman-teman tidak mendownload soal sama sekali.
Nah, bisa Suntana asumsikan, jadi artinya tidak mendownload soal sama sekali, artinya teman-teman kemarin ya bisa jadi sakit misalnya, ataupun berhalangan, ataupun ada kegiatan lain. Yang pasti teman-teman tidak melaksanakan UAS pada kemarin sesuai tanggalnya gitu kan ya. Jadi identifikasi pertama yaitu bagi teman-teman yang memang tidak mengunduh soal sama sekali gitu. Terus persyaratan yang kedua, mereka yang mungkin berhasil unduh soal tapi tidak berhasil upload jawaban. Artinya mau gagal upload ataupun sistem error ataupun apapun masalahnya, jadi dia tidak bisa mengupload jawaban. Jadi dua ya jelas. Jadi yang tidak download soal sama sekali, yang kedua download soal tapi dia tidak mengupload jawaban. Nah, berarti itu syarat utamanya. Nah, tentunya bagi teman-teman yang kemarin ibaratnya mengupload jawaban, baik itu yang diuploadnya itu salah, misalnya salah filenya. Ada yang kasus yang lapor ke Suntana itu dia malah mengupload soalnya gitu kan ya, ataupun mengupload artikel misalnya. Nah, itu tidak masuk kriteria tersebut ya, karena di sistem itu sudah terbaca bahwa teman-teman itu sudah berhasil upload gitu kan ya. Mudah-mudahan dimengerti. Jadi Suntana sulit mendapatkan kata-katanya. Astagfirullahaladzim. Tidak memberikan pernyataan, tidak memberikan komentar yang mohon maaf kurang baik kepada UT gitu kan ya. Karena ibaratnya teman-teman kemarin berhasil upload, tetapi misal yang diuploadnya itu salah, nah itu mohon maaf tidak akan ada UAS susulan. Artinya silahkan diregistrasikan untuk semester selanjutnya, artinya diulang ya dengan biaya sendiri. Oke? Nah oke, untuk ibaratnya meyakinkan Suntana dapat infonya dari mana ya, Suntana juga nggak jauh-jauh ya dari medsos UT. Nah jadi untungnya teman-teman memfollow Instagram UT, UPBJJ kita masing-masing itu ya, ibaratnya kita bisa mendapatkan info secara cepat. Nih contoh Suntana tampilkan informasi dari salah satu UPBJJ yaitu UT Jakarta ya, silahkan. Buat teman-teman yang mau order kaos lengan pendek dan lengan panjang dengan berbagai ukuran dan warna dengan tulisan hashtag generasi terbuka dan yang belakangnya itu tulisan proud to be part of the Open University, ataupun teman-teman bisa request tulisannya sesuai yang teman-teman inginkan, bisa langsung saja masuk ke grup WhatsApp dan link grupnya ada di deskripsi. Seputar info pemesanan dan harga akan dijawab di grup WhatsApp ya. Terima kasih. Nah, ini informasi yang pertama di GUT Jakarta. Jadi informasi pelaksanaan UAS tahun susulan program diploma dan sarjana masa 2021.2. Lalu informasi selanjutnya adalah jadi ketentuan pelaksanaan UAS tahun susulan ya. Yang pertama, UAS tahun susulan hanya dilaksanakan satu kali pada tanggal 21, 22, 23 Januari 2022. Nah, daftar peserta ujian susulan UAS THE dan cetak KTPU dapat dilihat pada laman the.ut.ac.id mulai tanggal 18 sampai dengan 20 Januari 2022. Nah, lalu bagi mahasiswa yang telah tercantum sebagai peserta ujian susulan namun tidak mengikuti pada waktu yang ditentukan, maka mahasiswa harus meregistrasikan kembali mata kuliah tersebut pada semester berikutnya dengan biaya sendiri. Nah, informasi selanjutnya mengenai teknis pelaksanaan UAS THE susulan. Ini nggak jauh beda ya dengan ketentuan UAS kemarin. Jadi mahasiswa dapat mengunduh naskah UAS THE susulan pada tanggal 21 sampai dengan 23 Januari 2022 mulai pukul 00.00 sampai dengan 24.00 waktu Indonesia bagian Barat setiap harinya. Lalu BJU dapat diunggah mulai tanggal 21 sampai dengan 23 Januari 2022 mulai pukul 00 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia bagian Barat setiap harinya. Nah, ini nih informasi yang sangat penting ya. Tetap ingat, jangka waktu pengerjaan UAS THE susulan setiap mata kuliah maksimal 24 jam. Ingat ya, dari waktu pertama kali kita mengunduh naskah soal dan sebelum batas akhir unggah. Intinya 12 jam, jangan punya anggapan 24 jam ya. Lalu mahasiswa wajib mengunduh naskah soal secara mandiri. Jangan di-downloadin sama temen yang lain ya, hati-hati nih. Bagi mahasiswa yang tidak mengunduh naskah soal, maka tidak bisa mengunggah BJU. Dan ini yang sering terjadi. Jadi dia minta tolong unduh soalnya itu kepada temennya gitu kan ya.
dengan berbagai macam alasannya. Waktu mau nge-upload jawaban, dia tidak bisa upload jawaban karena dia tidak mendownload soal di akunnya sendiri. Oke, good luck Sobat UT Jakarta nih. Inilah keuntungan kita bisa memfollow medsos-medsos UPBJJ. Oke, kita lanjutkan penjelasan Suntana. Nah, gimana teman-teman? Sudah cukup dimengerti ya? Mudah-mudahan UAS susulan ini teman-teman menanggapinya dengan sangat serius dan ibaratnya ya mengucapkan terima kasih lah kepada UT gitu kan. Dan Suntana juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah ibaratnya memberikan komentarnya, mengutarakan harapannya agar diadakan UAS THE gitu kan ya, yang susulan. Jadi Suntana ucapkan terima kasih. Intinya ya alhamdulillah kan, berarti UT itu memang benar-benar tidak akan merugikan mahasiswa. Dan untuk soalnya apakah sama dengan THE kemarin atau enggak ya, Suntana juga tidak mendapatkan penjelasan secara detail. Artinya ya, nanti lihat saja, yang pasti kita harus siap gitu kan ya, apakah soalnya sama ataupun berbeda ya, kita harus siap dengan berbagai macam keadaan nanti saat pelaksanaan UAS THE susulannya. Oke, paling itu aja yang Suntana dapat sampaikan. Good luck. Mudah-mudahan teman-teman ibaratnya semakin merasa thanks gitu ya kepada UT gitu kan ya. Ya inilah UT gitu kan ya. UT itu semaksimal mungkin tidak akan merugikan mahasiswa. Dan untuk teman-teman yang kemarin komentar sebaiknya tidak ada UAS THE susulan karena tidak fair gitu kan ya. Not fair kak, cina bla bla bla. Ya, kita tidak tahu ya apa pertimbangan UT-nya. Ya mudah-mudahan semuanya ibaratnya bisa mendapatkan hak-haknya sesuai dengan apa yang kita usahakan pada saat pelaksanaan UAS THE. Oke, pamit. Thanks for watching. Don't forget to follow, comment, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.